Bab 826. Aturan raja lokal sendiri. Adiraja tertawa dan berkata, dengan cara itu, masalah ini akan selesai. Hahaha. Anak buahnya juga tersenyum cabul. Mereka telah lama mendambakan wanita seperti Jolene dan Kirana. Jika bos punya daging untuk dimakan, mereka akan kebagian kuahnya. Tidak tahu malu. Jolene tersipu dan berkata dengan marah. Dia tidak menduga orang-orang ini akan begitu tidak tahu malu. Kompensasi 10 triliun tidak masalah. Tapi meminta tidur dengan mereka. Sungguh tidak tahu malu. Tidak ada yang memperhatikan bahwa wajah Nathan telah berubah suram. Orang-orang ini telah menyentuh titik kesabarannya. Menginginkan Kirana. Berarti harus mati. Adiraja tertawa dan berkata, bagaimana? Setuju atau tidak? Kemudian, ekspresinya berubah dan berkata, kalian boleh tidak setuju. Tapi 300 anak buahku tidak akan membiarkan kalian meninggalkan pulau ini. Ancaman. Ancaman terang-terangan. Adiraja adalah raja lokal di sini. Ini adalah wilayahnya. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak ada yang berani melawannya. Seperti yang dia katakan, Jolene tidak bisa meninggalkan pulau dan hanya bisa pasrah pada perintah orang lain. Aku tidak punya banyak waktu. Aku beri 3 detik untuk kalian menjawab. Adiraja sangat kuat. Aku. Jolene panik. Tidak tahu harus berbuat apa. Seperti yang diduga dari seorang raja lokal. Membuat aturan dan hukum sendiri. Tiba-tiba, terdengar sebuah suara. Semua orang memandang Nathan. Adiraja juga melihat ke arahnya. Dia menyadari semua orang gemetar ketakutan. Hanya orang ini dengan wajah tenang. Bahkan tersenyum. Apa dia tidak takut? Nathan, kamu tidak takut padaku? Tanya Adiraja. Nathan tertawa. Belum lagi beberapa hari yang lalu, katana negara Nippon ditodongkan ke lehernya. Dulu di medan perang, dia dikepung oleh 100.000 penjaga musuh. Dia bahkan tidak mengedipkan matanya. Seorang raja lokal. Apa dia akan takut? Nathan tidak menjawab. Asyik menyalakan rokoknya sendiri. VTTT. Dia mengisap dalam-dalam dan menghembuskan semua asap ke wajah Adiraja. Mengejutkan. Semua orang tercengang. Nathan berani sekali. Pada saat yang berbahaya seperti itu. Masih memprovokasi raja lokal ini. Apa sudah bosan hidup? Kamu. Bahkan Adiraja sendiri tercengang. Beraninya pria ini meniup asap padanya. Plak. Dengan marah dia merebut rokok dari mulut Nathan. Melemparkannya ke tanah dan menginjaknya dengan kasar. Bocah kamu cari mati. Kata Adiraja dengan marah. Kamu mengambil rokokku. Nathan menatapnya tidak percaya. Memangnya kenapa aku mengambil rokokmu? Adiraja terkejut. Sangat sederhana. Menurut aturanku, kamu harus ganti rugi rokokku. 20 triliun. Sedangkan kalian, aku tidak tertarik. Bab 827. Ucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Kata-kata itu sangat mengejutkan. Nathan berkata seperti ini. Jolene dan Kirana berkeringat dingin. Nathan sebenarnya meniru raja lokal. Apa dia tidak takut memperburuk situasi? Kirana tahu bahwa Nathan bisa bertarung. Tetapi apa mungkin bertarung melawan 300 orang ini? Perilaku Nathan ini benar-benar mengejutkan Adiraja dan anak buahnya. Bocah ini ternyata menirunya. Dia meminta kompensasi 20 triliun. Berapa banyak nyawa yang dia punya? Kenapa tidak mengakuinya? Kamu tadi mengambil rokokku. Aku juga punya saksi mata. Kata Nathan. Memangnya kenapa aku mengambil rokokmu? Bocah. Adiraja sangat marah. Kalau begitu ganti rugi. Nathan menatap matanya. Oke. Nathan cari mati. Jangan salahkan aku. Adiraja berkata dengan dingin. Tatapan kejam melintas di matanya. Bawa mereka kembali ke hotel resort. Aku tidak bisa membiarkan wanita cantik melihat darah. Malam ini aku masih ingin bersenang-senang. Adiraja memberi perintah. Kirana dan yang lain semua dibawa kembali. Tidak. Tidak mau. Kirana berteriak. Dia tahu apa konsekuensi bila Nathan ditinggalkan. Nathan tersenyum dan berkata, istriku. Tidak apa-apa. Tunggu aku bawa 20 triliun menemui kalian. Adik kecil aku sangat salut padamu. Sudah sejauh ini. Kamu masih berani omong besar. Adiraja girang. Nathan melangkah maju dan menamparkan wajah Adiraja. Siapa adikmu? Apa kamu memenuhi syarat?
Sebuah tamparan membuat Adiraja tertegun. Lapangan itu sunyi senyap. 300 orang terpana. Mereka tidak habis pikir di dunia ini masih ada orang berani menamparkan raja lokal ini. Dia tertegun selama 1 menit penuh. Baru saat itulah Adiraja merasakan sakit yang datang dari wajahnya. Wajahnya mengerut. Urat-uratnya meledak. Memelototi Nathan. Seperti ingin menerkamnya. Bunuh dia, teriak Adiraja. Tunggu dulu. Nathan melambaikan tangannya. Apa? Takut. Sudah terlambat untuk takut, teriak Adiraja. Nathan tersenyum dan berkata, apa ada orang yang mengirimmu untuk mencari masalah? Karena bos Pulau Resor mengatakan jelas, selama berada di pulau ini, Adiraja tidak akan membuat masalah. Tapi Adiraja masih datang untuk mencari masalah. Itu berarti satu hal, ada orang ingin menghadapi Jordan Group. Dan Adiraja belum pernah melihatnya. Namun langsung memanggil namanya. Jelas dirinya sudah merupakan sasaran. Membubarkan Kirana pergi. Jelas hanya ingin membunuh dirinya saja. Ini sudah direncanakan. Kamu tidak berani memberitahuku siapa itu. Nathan terus bertanya. Adiraja tertegun sejenak. Lalu tertawa. Memberitahumu itu tidak masalah. Keluarga Wilson di Eletas yang memintaku melakukannya. Dia memintaku untuk membunuhmu kemudian memeras Jordan Group. Aku belum mengganggumu. Kamu sudah datang sendiri. Ucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Keluarga Wilson ingin kamu menghilang. Bab 828. Serangan pesawat nirawak. Keluarga Wilson. Nathan sudah memikirkannya. Saat ini hanya keluarga Wilson yang ingin datang membunuhnya. Keluarga Wilson begitu membenci dirinya. Nathan mengerti. Di mata keluarga besar seperti keluarga Wilson, orang-orang dibagi berbagai kasta. Dia adalah kasta terendah di mata keluarga Wilson. Selama dia masih hidup, keluarga Wilson khawatir identitasnya akan terungkap, yang akan membuat malu keluarga Wilson. Jadi ingin segera menyingkirkannya. Bunuh dia. Adiraja memberi perintah. 300 anak buahnya yang kekar mulai menebaskan pedang pada Nathan. Dilihat dari kekuatannya pasti akan memotong Nathan menjadi daging cincang. Siu. Sebuah suar ditembakkan dan meledak di udara. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan Adiraja. Semua orang berhenti dan menatap ke langit kosong. Ngung, ngung, ngung. Saat berikutnya, ada suara berdengung. Di udara terlihat berunit-unit pesawat nirawak yang terbang melesat. Penuh. Setidaknya ada ratusan. Siu 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 siu. Tiba-tiba, pesawat nirawak menyemburkan api. Saling bersahutan menjadi jala api. Menyelimuti mereka. Piu, piu, piu. Titik titik titik. Pergelangan tangan anak buah Adiraja ditembak. Hingga berlubang dan darah menyembur kemana-mana. Klontang-klontang. Semua senjata di tangan mereka berjatuhan. Ah! Semua orang menggenggam pergelangan tangan mereka dan menjerit histeris. Hanya satu putaran serangan membuat anak buah Adiraja lumpuh. Itulah kehebatan pesawat nirawak. Tidak hanya dapat mengintai, tetapi juga memberi dukungan serangan yang hebat. Adiraja tercengang, terpana di tempat. Tidak tahu harus berbuat apa. Namun ini baru permulaan. Tudururururu. Detik berikutnya, ada suara gemuruh di telinga semua orang. Seperti gemuruh guntur. Serangkaian cahaya ditembakkan dari langit. Menyoroti wajah Adiraja dan anak buahnya. Membuat mereka tidak bisa membuka mata. Helikopter. Di langit bermunculan helikopter militer. Sinar inframerah ditembakkan dari helikopter. Membidik wajah Adiraja dan yang lain. Mereka tahu apa artinya. Mereka telah menjadi sasaran tembak. Jika mereka bergerak, kepala mereka akan meledak. Brung brung brung. Tidak hanya itu. Bahkan dari sebelah danau ada suara memekakkan telinga. Menyemburkan angin kencang dan mengangkat permukaan danau. Ternyata puluhan kapal militer yang mendarat dengan cepat. Prajurit bersenjata lengkap membidikkan senjata ke Adiraja dan yang lain. Sinar inframerah ditembakkan lagi. Adiraja benar-benar panik. Brak. Senjata di tangannya jatuh ke tanah. Seluruh kakinya lemas gemetaran. Dia tersungkur ke tanah dengan bunyi gedebuk. Bersambung.